lagi di acara Muda Kaya Raya bersama saya, Meka Wahyuni, dan rekan saya, Yolanda Angelita, di 97,5 Uwinsu FM. Oke, langsung saja kita sudah terhubung bersama Pak Ardi, pengusaha batu nisan yang sempat viral di masa pandemi yang meraup keuntungan sangat besar. Halo Pak Ardi. Halo. Udah berapa lama sih Pak jadi pengusaha batu nisan? Ya, saya awali karir saya ini dari 2 tahun yang lalu ya. Saya mulai dari sana dan awalnya saya mencoba-coba dulu tuh kan, ya sebagai gambaran aja gitu. Dan ya akhirnya ya seperti sekarang ini gitu, Mbak. Kenapa memilih usaha batu nisan Pak? Kenapa nggak usaha yang lain? Iya, karena dengan melihat peluang ya, saya memikirkan peluang sebenarnya di era pandemi seperti ini, banyaknya ya masyarakat ya atau orang-orang yang meninggal dunia gitu kan, sehingga pemesanan tadi itu sangat membutuhkan banyak gitu. Jadi faktornya itu ya karena di era pandemi seperti ini gitu. Dan kenapa memilih usaha ini nggak usaha yang lain gitu ya, intinya cuman karena ada kejaminan itu tadi gitu. Kalau pemilihan batunya sendiri tuh Pak, batu nisannya terbuat dari apa Pak? Batunya pasti terbuat dari batu ya Mbak ya. Cuman kan dalam pemilihannya itu mungkin jenisnya gitu ya, batu-batu dari batu-batu keramik gitulah Mbak ya, supaya kan kuat juga dan tahan lama, nggak rapuh gitu Mbak. Untuk sekali penempahan batu nisan biasanya harganya berkisar berapa itu Pak? Dan dari segi penempa itu biasanya dari kalangan mana saja? Untuk harga ya, batu nisan itu dibanderol mulai dari seharga 150.000 ya, hingga ada juga yang seharga 500.000 gitu. Ya tergantung dengan jenisnya seperti apa dan mau motifnya seperti apa gitu. Kan banyak jenisnya nih Mbak, batu nisan itu gitu. Nah, untuk jenis kalangan yang sering membeli gitu ya, ya sangat luas gitu Mbak, karena kan tidak pandang siapa itu yang beli gitu, karena semua pasti membutuhkan gitu Mbak. Untuk perharinya Pak, kira-kira berapa pemesanan? Untuk pemesanan ya, nah nggak nentu gitu Mbak ya, karena kan namanya barang-barang yang nggak nggak semua harus dipakai gitu kan, tergantung kalau ada orang yang meninggal aja gitu kan Mbak. Nah jadi saya taksiran gitu aja ya, minimal itu bisa keluar barang dari gudang itu sebanyak 100 sama 100 per hari, 100 batu nisan. Nah, untuk distributor batunya ini berasal dari wilayah mana ya Pak, kalau boleh tahu? Ini kan saya domisili di Medan Mbak ya, dan saya sengaja mengambil barang-barang atau distributor itu dari luar Medan, yaitu di Jawa gitu, karena memang di sana barang-barangnya ataupun bahan-bahannya itu sangat bagus gitu kan Mbak, apapun itu kan gitu. Jadi saya ngambil barang itu impor dari Jawa. Pandemi gini kan Pak, ngaruh nggak ke pemesanan batu nisan? Oh ya, sangat ngaruh dong Mbak gitu ya, karena kan mulai dari jangkauan gitu ya Mbak ya, karena kan ada PPKM ya. Nah ini sangat mengganggu sebenarnya gitu kan ya, walaupun ada sebagian lewat itu karena ada surat-surat surat jalan dari kantor gitu kan, dan itu memakan waktu yang lama karena harus memutar-mutar dulu gitu Mbak. Itu yang pertama. Lalu untuk kalau dalam penurunan harga jual gitu kan Mbak, itu enggak gitu, sama aja gitu. Tapi yang dalam teknisi transportasi ya itu yang terhambat. Nah, sejak pandemi ini
diperkirakan berapa keuntungan yang diperoleh dari biasanya, Pak? Kurang jelas tadi Mbak, apanya perkiraan seperti apa yang Mbak maksud? Oh, maksudnya itu perkiraan keuntungan yang Bapak peroleh gitu saat pandemi ini dari biasanya gitu loh. Iya. Gimana ya? Karena kan ini bahas tentang penghasilan per hari gitu ya Mbak ya. Tapi nggak apa-apa. Kita taksirkan saja. Tadi saya sudah katakan per hari bisa keluar itu 100 gitu ya Mbak ya. Dan harga jualnya kita patokkan saja yang 200 gitu. Nah, jadi per hari itu bisa 2 juta gitu deh Mbak, gitu 2 juta kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Pak Ardi telah berbincang-bincang. Nah, saat ini kita juga terhubung dengan Pak Yazid, seorang pengrajin dari Kisaran yang mengolah beberapa aksesoris unik dari bahan atau limbah-limbah bekas. Halo Pak Yazid, bagaimana kabarnya? Halo, kabarnya baik sekali. Nah, Pak Yazid, di Kisaran sendiri udah apa saja sih yang dihasilkan untuk Pak Yazid? Untuk yang dihasilkan di Kisaran itu alhamdulillah cukup banyak, karena pembuatan di Kisaran itu pembuatannya itu seperti tas, sepatu, sandal itu banyak sekali, berbagai ukuran dan model, tergantung minat si pembeli. Kalau boleh tahu, kerajinan yang dilakukan oleh orang Kisaran ini udah dijual kemana aja ya Pak? Untuk penjualan itu alhamdulillah sudah menyebar ke berbagai tempat di seluruh Asahan ini, seperti Tanjung Balai, Kisaran, Air Batu, dan juga Batu Bara. Nah, untuk bahan pokok pembuatan kerajinannya ini Bapak peroleh dari mana Pak, kalau boleh tahu? Ini kami dapatkan masih di sekitaran Kisaran yang paling dekat, dan juga daerah Tanjung Balai, seperti itu. Bahan pokoknya kami dapatkan dari Kisaran dan juga Tanjung Balai. Jadi selama pandemi gini omsetnya nurun nggak Pak? Sejak pandemi ini omsetnya itu meningkat 2 kali lipat. Biasanya pesanannya itu hanya datang seminggu 3-4 kali dengan hitungan sekitar 2,5 juta. Untuk sekarang itu setiap minggu ini hampir saja ada pesanan yang naik sampai sekiranya 5-6 kali dengan hitungan 5 juta. Karena kita juga tahu banyaknya orang yang membeli kerajinan tas, sepatu, sandal di COVID ini. Nah, ada nggak efek dari selama pandemi ini bagi dunia pengrajin, entah itu penghasilnya yang makin meningkat atau mengalami kerugian yang bagaimana gitu Pak? Kalau menurut saya ya, efek di saat pandemi gini itu tidak ada sih mengalami penurunan ataupun kerugian. Malahan di sini pengrajin bisa meraih omset hingga puluhan juta dalam 2 hari. Atau lebih, ya kan? Cuma ya itu, paling kita pengrajin ini hanya terkendala oleh tenaga karena masih kurangnya pengrajin yang ada di kota Kisaran. Jadi nih Pak, kan karena kekurangan tenaga nih, terus gimana tuh cara Bapak ngatasinnya? Untuk mengatasinya kami memfilter pesanan yang duluan masuk terdahulu. Dan kami juga sesuaikan kapan si pemesan akan mengambil orderannya. Ya untuk meminimalisirkan waktu juga, biar tidak ada keterlambatan dalam pengerjaannya. Seperti itu. Oke, lanjut kita akan berbincang dengan Kepala Koperasi Sumatera Utara yaitu Bu Liza, yang mana di sini peran koperasi juga bergantung ya kepada dunia usaha, termasuk salah satunya di ekonomi. Nah, halo Bu Liza, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Koperasi ini kan Bu, kalau boleh tahu dinaungi oleh siapa ya Bu? Atau distribusi atau uang masuknya itu dari mana? Kami sih dapat biayanya itu dari negara, karena kan koperasi ini dinaungi oleh negara sendiri. Nah, di saat pandemi sekarang ini, apakah peminjaman pada koperasi semakin meningkat, Bu? Biasanya peminjaman yang kebutuhannya itu seperti apa sih, Bu?
sangat meningkat sekali karena banyak sekali yang meminjam uang untuk usahanya. Jadi kayak usaha mereka tuh mati karena pandemi, kurangnya pelanggan kayak gitu-gitu. Pas pandemi gini Bu, ada nggak sih syarat-syarat tertentu bagi orang yang mau melakukan pinjaman ke koperasinya orang Ibu? Syarat-syarat tertentunya ada sih, kayak ada yang misalnya dia mau minjamnya untuk usaha apa yang jelas gitu, jangan misalnya jangan asal-asal, Kak. Misalnya cuman minta fotokopi KTP aja sih sama fotokopi SIM kayak gitu. Berarti di sini ada batasan nggak Bu bagi peminjam gitu untuk membuka usaha baru? Maksimal sih peminjaman uang di koperasi kami 50 juta. Oh, seperti itu ya. Berarti cukup menarik juga ya Bu kalau kita meminjam sama koperasi-koperasi, tapi mengingat bagaimana juga SP yang bakalan kita tanggung ya kan Bu? SP yang bakal ditanggung paling kayak bunganya aja sih, karena kan peminjaman sesuai dengan berapa yang dia pinjam, berapa juga bunga yang dia dapat kayak gitu sih, Mbak. Oke, baiklah kalau begitu Bu Liza. Nah, saat ini kita juga terhubung dengan Menteri Perekonomian Kreatif, yaitu Bapak Kasea, yang mana di sini beliau sudah menjabat selama 2 tahun, yang akan memberikan evaluasi juga pada kita mengenai ekonomi di tengah pandemi saat ini. Halo Pak Kasea. Ya, halo. Kalau bisa saya bisa dipanggil Pak Sandi saja ya, karena nama Kasea itu nama samaran saya di tempat saya tinggal. Begitu. Oke, baik Pak Sandi. Menurut Pak Sandi nih, gimana sih tanggapan Bapak terkait pandemi yang lagi melanda satu dunia? Ada nggak pengaruhnya buat pariwisata dan ekonomi kita di Indonesia? Ya, kalau tanggapan saya pribadi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri, itu saya pribadi sangat merasa bersedih karena akibatnya kita itu terhambat untuk pergi kemana saja, terhambat untuk bertemu siapa saja, dan untuk pengaruhnya sendiri buat pariwisata tentu jelas banyak kerugian atau pengaruhnya, dikarenakan minimnya wisatawan asing yang masuk ke negeri kita, dan akibatnya ekonomi kita pun menurun drastis. Nah, selain pandemi, apa sih kendala yang paling signifikan buat ekonomi dan pariwisata kita ini, Pak? Ya, selain pandemi, menurut saya hanya pandemi yang menjadi kendala bagi sektor ekonomi kita, terutama dalam pariwisata. Dikarenakan itu tadi, di jumlah titik pariwisata di Indonesia yang sangat populer di mancanegara seperti Pulau Dewata Bali, pulau yang ada di Papua, Danau Toba dan sebagainya menjadi turun drastis wisatawan yang hadir, yang datang begitu ke Indonesia. Seperti misalnya itu 2 tahun yang lalu sebelum terjadinya COVID-19 ini, itu pemasukan di Indonesia sudah mencapai hampir 18 juta. Tetapi setelah masuknya COVID itu hanya sekitaran 2 sampai 8 juta wisatawan yang masuk ke Indonesia begitu. Masih ngomongin pandemi juga nih. Jadi gimana nih strategi Bapak supaya pariwisata dan ekonomi kita biar balik? Karena menurut cerita Bapak kan ekonomi kita lagi menurun. Jadi gimana strategi Bapak supaya balik kembali kayak sedia kala? Ya, strategi yang mungkin sedang saya rancang saat ini, kita kan sekarang ada slogan tuh namanya tetap di rumah, jaga kesehatan gitu kan. Jadi strategi saya pribadi ini, saya ingin merancang bagaimana kalau wisata-wisata kita itu tetap terbesit di benak para pengunjung nanti yang akan datang ke Indonesia atau wisatawan-wisatawan dengan cara mempromosikannya melalui misalnya aplikasi-aplikasi media sosial seperti Instagram, Twitter, atau aplikasi yang lagi booming sekarang, TikTok, dan lain-lain lah seperti itu. Jadi kita hanya melakukan promosi-promosi lewat media online begitu.
Nah, sejauh ini pariwisata mana sih Pak yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan? Kalau berbicara tentang tempat wisata mana yang sering dikunjungi oleh wisatawan itu, saya pernah melakukan tur itu ke Sumatera Utara dan saya melihat langsung tepatnya di Caldera, Sumatera Utara itu, dan di daerah Danau Toba. Wisata di Caldera itu masih ramai pengunjung dikarenakan protokol kesehatan yang di sana sungguh bagus penerapannya. Begitu. Kalau saran saya sih, jika ada Anda yang ingin berwisata begitu, kunjungilah Danau Toba, tepatnya di Caldera begitu. Selama pandemi, semua tempat wisata tutup atau ada yang buka nggak sih Pak? Kalau ada yang buka, apa aja tuh Pak tempat wisata yang buka? Ya, memang seperti yang kita ketahui bersama, wisata-wisata yang ada di Indonesia itu, apalagi wisata-wisata besar itu ditutup karena akan terjadi kerumunan dan akan meningkatkan tingkat penyebaran COVID. Tetapi masih ada juga yang wisata-wisata yang dibuka, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ditekankan. Seperti itu tadi, ada Danau Toba, ada Danau Linting, ada Tanah Karo, ada juga si debu-debu, ada juga di daerah Jawa, di Sungai Pardebuan, kemudian ada lagi yang lain-lain begitu. Oke, baik Pak. Nah, Ya. Di saat pandemi seperti ini kan pemasukan untuk merawat tempat wisata kan menurun pastinya. Nah, gimana cara Bapak mensiasati untuk menjaga supaya tempat wisata ini tetap terjaga dan bagus, Pak? Ya, kalau berbicara bagaimana kita kan untuk mensiasati agar tempat wisata itu tetap bertahan sehingga nanti kelar pun nanti COVID-19 tempat wisata itu tetap ada, tetap bertahan begitu. Kalau siasat saya sendiri itu pribadi kebersihan yang paling utama. Jadi jika tempat itu tetap bersih dan itu kan kita tadi sudah mempromosikannya tuh melewati media online, maka para pengunjung nanti atau para wisatawan akan melihat wah ternyata tempat wisata ini meskipun telah ditinggali 2 tahun lebih dan terkena COVID, ternyata masih rapi, masih bersih ya begitu. Pandangan wisatawan pun akan kembali lagi untuk berwisata ke tempat-tempat yang itu. Seandainya pandemi usai ini Pak, apa yang mau dibenahi ke depannya? Seandainya pandemi usai ya, menurut saya yang harus dibenahi itu selain tingkat tingkat kearifan lokal kita sendiri yang harus dijaga itu apa coba ya, menurut Anda apa coba? Mungkin lebih menjaga kebersihannya. Ya, menurut saya begitu. Hal yang paling terutama untuk menjaga tetap populernya suatu wisata itu ya, terutama yang dijaga itu adalah terjaganya kebersihan begitu. Kebetulan saya lagi terpapar COVID-19 ini, mungkin hanya seginilah yang saya lagi isolasi mandiri. Cepat sembuh Pak. Ya, terima kasih atas doanya. Wah, gimana nih Kak Meka? Seru banget ya bincang-bincang kita siang hari ini bersama Kak Liza, Pak Ardi, Pak Yaji juga dengan Pak Sandi. Tentunya asik banget dong. Di sini kita menambah ilmu serta pengetahuan tentang ekonomi dan juga dunia usaha. Mungkin usai sudah perbincangan kita pada siang hari ini, saya Yolanda Angelita dan rekan saya Meka Wahyuni pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.